KPP Pertama Jogoro itu Pak, yang pertama itu menangani pajak pusat. Wajib pajak itu kapan mereka harus membayar pajak misalnya gitu? Ada penghasilan, ada PKP baru dikenakan PPh pajak penghasilan. Mungkin pajak itu kegunaannya apa saja sih? Nah, kenapa orang itu harus bayar pajak kan? Pajak itu juga dari pajak-pajak juga. Pajak, iya. Dari APBN. Kita juga tadi kita punya data, ada data pemilikan. Pemilikan mobil, pemilikan apa, ada data. Berarti ini orang pajak ini melihat, oh ini mobilnya 4 ini pasti usahanya banter. Bangunannya ini nilainya enggaknya MT ini. Ya. Penghasilan konten kreator itu kena pajak nggak? Kata infonya pernah digaungkan gitu. Oh YouTuber kena pajak kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radar Bojonegoro. Kita berjumpa lagi ya di channelnya Radar Bojonegoro TV. Nah, tema hari ini kita akan membahas tentang perpajakan ya. Lebih jauh nanti kita akan mengupas tuntas tentang apa itu pajak, bagaimana itu pajak, terus apa sih sebenarnya kewajiban wajib pajak. Nah, telah hadir di studio bersama saya Kepala KPP Pratama Bojonegoro Bapak Muhammad Imron. Selamat siang Pak. Siang, Mas. Oke, Pak Imroni. Pak Imroni, silakan perkenalan dengan sahabat Radar Bojonegoro Pak Imroni. Nah, selamat siang, assalamualaikum, sahabat Radar Bojonegoro dan kan pajak, masyarakat kan pajak. Nah, perkenalkan nih, nama saya Muhammad Imroni dan sudah 3 tahun saya menjabat sebagai kepala kantor Pratama Bojonegoro. 3 tahun Mas. 3 tahun Pak Imroni. Iya, Pak. Oke Pak Imroni. Pak Imroni ini masyarakat Bojonegoro ini pasti sudah akrab banget dengan pajak gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan pajak itu objeknya apa aja sih Pak yang ditangani oleh KPP Pratama? Makasih Mas Kosin. Di KPP Pratama Bojonegoro itu Pak, yang pertama itu menangani pajak pusat, ya masuk ke APBN. Itu terutama untuk PPh pajak penghasilan pribadi maupun untuk badan, kemudian pajak pertambahan nilai, PBB khusus untuk migas, pertambangan dan kehutanan, kemudian ditambah dengan biaya materai. Oh gitu. Iya Pak. Berarti PPN, PPh gitu Pak. Ya, beda ya dengan pajak-pajak yang ditangani daerah. Daerah, iya. Oh gitu. Daerah ya. Berbeda Pak ya? Beda. Oh. Berapa sih Pak pajak PPN, PPh itu sebenarnya berapa? Kemarin ada 10, ada yang 11. Kalau sebenarnya itu 11% Pak. Sekarang kan naik dulu 10%, sekarang 10%. Cuman ada beberapa tarif efektif. Gitu. Misalnya nanti ada emas, ada buku, itu ada tarif sendiri, ada efektif sendiri. Oh gitu. Tidak tarifnya itu 11%. Oh gitu. Ya. 11%. Pak, itu memang ada aturannya Pak? Iya Pak, undang-undang. Undang-undang. Ya. Sejak kapan Pak 11%? 11% mulai tahun ini, tahun 2023 ini. Bulan April kayaknya tuh. Itu sejak 2023 April ini 11%. 11%. Pak, bisa disimulasikan yang kena PPN dan PPh 11% ini produk apa aja nih? Barang apa aja, produk apa aja? Dan yang seperti apa kriterianya gitu? Di undang-undang juga ada itulah barang kena pajak. Barang kena pajak itu lah ya, kalau itu barang yang sudah diproduksi, dihasilkan ada pertambahan nilainya, sudah ada berapa bentuk dari awalnya, itu baru itu dikenakan pajak. Pak Imroni, terus wajib pajak itu kapan mereka harus membayar pajak misalnya? Kapan mereka? Atau kalau pajak yang PPN itu kapan mereka membayar pajak? Kalau PPh itu pada saat dia penghasilan itu di atas PKP, kalau sudah di atas PKP baru dia wajib membayar pajaknya itu. Tapi dia harus punya NPWP dulu. Oh gitu. Ada penghasilan dan PKP baru dikenakan PPh pajak penghasilan. Kalau PPN itu kewajibannya itu kalau omsetnya di atas 4,8.
Secara umum dia, kalau di atas orang pribadi itu di atas 98 baru dia wajib untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha pajak. Berapa? 4,8 miliar. 4,8 miliar setahun. Ya, setahun. Ada valuasi itu baru kena pajak gitu. Baru dia daftar wajib untuk daftar sebagai PKP mengenakan PPN. Tapi kalau yang penghasilan ya setelah dia di atas kalau orang pribadi ya di atas PKP baru dia kena. Oh gitu. Iya. Oh, Bapak kira-kira apa sih keuntungan membayar pajak gitu? Mungkin pajak itu kegunaannya apa saja sih? Kenapa orang itu harus bayar pajak kan? Kalau ini kan sebenarnya kan kewajiban yang dari warga negara untuk yang digunakan untuk pembangunan. Dan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan itu semuanya. Termasuk untuk pendidikan, untuk pertahanan itu semuanya. Ya yang kemarin misalnya untuk COVID ya, untuk beli alat itu alkes gitu ya. Alkes untuk COVID apa tuh infus apa tuh vaksin ya. Vaksin gitu itu juga dari pajak juga. Ya, dari APBN ada pajaknya dari pajak. Gaji semuanya. Terus ada SPT tahunan. Nah, gitu. Itu seperti apa, Pak? Mungkin apa sih kegunaannya SPT tahunan? Sebenarnya kalau SPT itu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan penghitungannya. Terus kemudian melaporkan perhitungannya, melaporkan apa yang sudah dibayar, apa yang sudah dipotong lain, ya, berapa kekurangannya. Kemudian juga untuk melaporkan hartanya, kewajibannya, terus daftar keluarganya juga untuk orang pribadi. Gunanya untuk itu, untuk identitas itu, bahwa dia sudah jadi wajib pajak, dia bisa menggunakan hak dan kewajiban di situ. Oh gitu. Ya. Sarananya itu. Apa aja sih? Misalnya gini, ada warga luar kota, dia hidup di Jakarta, warga Bojonegoro hidup di Jakarta. Itu mereka laporan itu apa harus datang ke Bojonegoro pulang gitu, apa bisa dilakukan di Jakarta? Kalau misalnya itu sebenarnya kalau orang pribadi itu kan biasanya KTP ya. Jadi kalau misalnya dia KTP-nya Bojonegoro ya daftarnya di Bojonegoro. Oh gitu. Cuman untuk daftar NPWP itu dia bisa online. Oh gitu. Seperti nanti bisa di mana aja bisa. Oh gitu. Itu setelah punya NPWP nanti laporan juga online bisa juga. Nggak harus datang ke mana? KPP Bojonegoro nggak harus. Oh nggak harus. Jadi mana aja bisa online. Atau juga bisa kalau memang dia mau pakai fisik SPT yang bisa dikirim per pos gitu. Oh gitu. Ya bisa. Tapi sih kita sarankan online saja, lebih mudah. Oh gitu. Jadi bisa di online. Online bisa. Register pakai registrasi online bisa. Pajak ini kan memang bagi sebagian orang ini kan mungkin belum tahu apa sih kegunaan pajak. Setiap apa kita kena pajak kan gitu. Nah, mungkin masyarakat ini kan ada banyak yang belum tahu lah. Mungkin bisa dijelaskan mungkin manfaatnya berpajak, terus ketaatan mereka itu seperti apa, harus bagaimana gitu. Kalau manfaatnya ya tadi seperti katakan yang paling gampang ya yang pembangunan tuh. Jalan tuh jalan sudah bagus, jembatan bagus, dari mana ya pasti dari pajak. Ya mungkin kita urunan mungkin. Pajak itulah yang dipakai. Kemudian kalau tadi wajibannya ya, wajibannya itu ya kalau memang dia sudah punya usaha, dia wajib lapor untuk punya NPWP. Setelah punya NPWP tadi dia laporkan kegiatannya nih, omsetnya berapa, terus membayar. Setelah membayar dia langsung sekali dia lapor sebetulnya, oh saya kemarin omset segini sudah saya bayar, ini buktinya, ini kekurangannya. Kalau kurang sudah yang laporkan itu hartanya nambah atau apa itu dari situ. Jadi ya kewajibannya mereka gitu. Ya kewajibannya itu. Usaha itu kan ya tadi ada kewajiban, ada step-stepnya Pak ya. Berapa yang harus pajak, berapa yang tidak. Misalnya omsetnya di bawah 500 berarti nggak kena pajak. Iya. Ini memang kan ada namanya PP 23. PP 23 itu mengatur pengenaan pajak untuk orang pribadi berbadan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar setahun. Itu kalau untuk orang pribadi ini sepanjang dia tuh omsetnya 4,8 juta setahun di bawah itu, dia hanya bayarnya tuh 0,5% dari omsetnya.
0,5% dari omset, itu pajaknya final. Kalau dan untuk tahun 2023 ini buat lagi peraturan lagi bahwa untuk yang omsetnya di bawah 500 juta dia nggak wajib pajaknya, pajaknya nggak perlu bayar. Oh gitu ya. Omsetnya di bawah 500 juta per tahun. Tahun ini begitu ini misalnya tahun 2003 nih. Sampai bulan Januari, Februari, Maret, April dia masih di bawah 500 juta nggak perlu bayar. Baru April kalau dia 600 ya baru bayar dari kelebihannya. 600 itu dihitung dari Januari tadi? Iya. Oh gitu. Berarti sampai 500 dia nggak perlu bayar. Begitu tahun depan, bulan depannya udah 600 baru 100-nya itu yang bayar 0,5. Oh gitu. Nanti bulan Juli naik lagi 200 0,5. Tapi 500 ke bawah, yang 500 ke bawah itu free, nggak bayar. Oh gitu. Sama itu nggak bayar pajak. Oh berarti itu yang ramai pribadi. Omset per tahunan itulah ya? Ya. Misalnya gini Pak, omset per tahun itu saya bikin usaha bulan Januari sampai Desember itu sampai 500 ya. Kenapa Jack? Kalau cuma 500 enggak? Oh enggak, di atas 500-nya. Saya gini, saya kalau 600 kali dari Januari sampai Desember 600 kena? Ya pas bulan Desember kan misalnya November 500 nih. Berarti yang Desembernya 100 tuh kenanya yang 100. Oh yang 100. 0,5 dari 100. 500. Oh, berarti langsung dikenain di tahun itu ya, juga? Kan itu hitungannya per bulan. Kalau 500 nggak kena ya? Di atas 500 ya kena? Berarti per bulan hitungnya. Oh, gitu. Ini kalau misalnya begitu nyampe 500, bulan berikutnya kalikan 0,5%, 0,5% terus. Itu sudah terhitung usaha kena pajak? Enggak? Belum. Kalau pengusaha kena pajak itu kan PPN. Gantinya omset itu sudah dihitung kena pajak. Misalnya saya kan usaha naik surut, naik pasang. Tahun ini 1 miliar, tahun depan 400 kena pajak nggak gitu? Kalau tadi kalau orang pribadi ya, orang pribadi sepanjang dia itu masih di bawah 500 terus juta. Tahun ini di bawah 500, tahun depan 500 ya nggak bayar. Tapi kalau misalnya suatu ketika di bulan apa itu bulan kelima dia 500 dulu 500, berarti bulan ke-6-nya dia kena 0,5%. Oh gitu. Ya. Nanti tahun depan tahun 2024 itu juga dihitung. Bulan 1, bulan 2 500, berarti belum bayar. Bulan ketiganya udah 700, 200-nya. Tiba-tiba tahun berikutnya nyusap gimana kira? Enggak kena? Ya kan turun lagi. Oh gitu. Kan, iya. Oh turun lagi. Turun lagi ya. Berarti enggak kena. Kalau misalnya bulan tahun ini 1 miliar, tahun depan misalnya sampai tahun Desember kok 500, ya nggak kena. Nggak kena. Oh gitu, berarti fleksibel aja gitu. Iya. Oh. Iya. Cuman dia lapor aja nih. Oh gitu. Oh gitu. Saya kira ini udah kan harus pajak kan? Enggak. Ternyata ada hitung-hitungannya gitu, Pak. Ya karena memang pajak itu kan kalau ada objeknya baru dikenakan. Berarti pengusaha-pengusaha kecil ini belum pernah objek PPN itu ya? Belum. Kalau PPN adalah lain lagi. Itu tadi pajak apa? Pada PPH. Pajak penghasilan. Pajak itu yang pribadi itu, pajak pribadi itu 0,4 kalikan omsetnya. 500 tadi. Ya 0,4 di atas 500. Kalau PPN itu? PPN kalau omsetnya sudah di atas 4,8. PPN itu produk ya? Iya, yang jualan itu ya. Misalnya jualan material. Kok dia omsetnya udah 5M gitu misalnya itu. Nah, tahun berikutnya dia harus segera lapor setelah 5M itu untuk melaporkan sebagai pengusaha pajak. Nanti dia harus mengenai PPN yang 11%. Jadi kalau orangnya nggak lapor, apa orang pajak tahu ini ketika jualan material sampai MM-an gitu? Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Ya, pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Ya kalau ya kan ada petugasnya gitu. Ada petugasnya. Kita bisa ada data. Kita tuh kita kan punya apa tuh data dari pembelian dia dari mana aja dapat. Kemudian dari pengamatan. Gitu. Kita amati bisa tahu. Kalau seramai gitu, itu kita bisa hitung. Kita kasih surat, namanya surat klarifikasi untuk menjawab itu. Itu namanya apa? PPN. PPN. Ya, yang 4,8. Hitungannya itu bukan omset, tapi produknya itu. Omset juga ya? Omset juga, semuanya omset. Oh gitu. Iya. Omsetnya dasarnya omset. Kalau PPN juga kalau di bawah 4,8 nggak wajib. Oh nggak wajib PPN. Mengut PPN. Tapi kalau udah di atas 4,8 wajib untuk daftar sebagai pengusaha kena pajak mengut PPN. Misalnya gini, pabrik
roti misalnya, Ya. dia cuma omsetnya 1 miliar setahun, berarti nggak kena? Nggak kena untuk PPN-nya ya. Tapi kalau untuk PPh-nya tetap kena 0,5%. 0,5%. Tapi ini untuk orang pribadi. Orang pribadi maksudnya orang yang tidak punya badan hukum. Belum. Kalau misalnya saya CV, Pak PT, CV mengeluarkan roti lagi. gitu. Sebentar lagi. Kalau CV itu nanti dia dikasih waktu 3 tahun untuk pakai 0,5%. Begitu sudah lebih dari 3 tahun, dia harus pakai pembukuan. Oh gitu. Iya. Oh. Berarti PT ya, CV lah. CV dulu CV, usaha roti gitu, apalah mekar atau apa gitu, datang memulangkan produk lah ya. Itu kan dikasih waktu 3 tahun ya. 3 tahun untuk untuk selamatan pertama, kedua, ketiga itu dia pakai sepanjang masih di bawah 4,8 dia pakainya 0,5. Oh, 0,5% tadi. Itu langsung kena? Kena. Karena ada modal tadi ya? Bukan, karena udah ada penjualan. Oh gitu? Ya. Kalau orang pribadi nggak kena? Orang pribadi itu ada 500 juta tadi. Kalau yang badan hukum langsung kena? Langsung kena. Kenapa? Bedanya apa? Bedanya ya memang karena kalau orang pribadi itu mungkin kita ada PTKP, ya, ada namanya penghasilan dari kena pajak itu ada. Ada, oh gitu. Ya, jadi kalau makanya dia ada PTKP-nya untuk penjualan itu, ya itu tadi 500 juta tadi. Gitu aja. Tapi kalau badan hukum nggak ada. Ya langsung kena dari maksudnya 100 ya kena 0,5%. Gitu. Meskipun omsetnya nggak sampai 500, kena semua. Kena. Pantesan teman-teman saya kepada itu ketakutan sama berpajak. Sebenarnya nggak perlu takut gitu loh. Nggak perlu takut karena jadi mereka punya usaha itu kan nggak jalan itu kan bayar pajak terus gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Apa? Kalau, mungkin pajak itu ya aktifin PT-nya mungkin ya. Ya kalau dari kita sih nggak kan 0,0. Kalau ada penjualan aja baru bayar. Oh gitu. Kalau nggak ada, atau dia juga bisa dia langsung pakai pembukuan aja. Nah, paling dia harus pakai pembukuan untuk rugi-ruginya itu. Oh. Tapi kan banyak juga yang pengusaha itu nggak mau pusing-pusing, udahlah saya pakai 0,5% aja. Ya kan murah nih, murah tuh. Karena tiap 100 juta dia bayarnya 500.000. Oh gitu. Ya. Nah, banyak kan sebenarnya kalau dihitung dengan pembukuan biasa mungkin dia lebih dari itu. Tapi kalau peraturan itu mengatakan mengharuskan apa tuh, dia boleh akan 0,5 ya udah pakai 4,8 sampai batasnya 4,8 miliar tahun. Oh itu yang badan hukum tadi. Enggak ada yang usaha yang badan hukum tadi seperti itu 4,58 M tadi. Sama. Teman-teman ya hanya waktu 3 tahun. 3 tahun. Begitu sudah 3 tahun, berapapun harus pakai pembukuan. Harus pakai pembukuan. Tapi kalau orang pribadi sepanjang dia di bawah 4,8 sekarang perawatannya masih boleh pakai. Orang pribadi sebelum 500 nggak kena 0,5 gitu ya. Nah, tapi setelah itu sampai 4,8 dia boleh pakai 0,5. Kira-kira pajak ini pertama ya dari mana bisa tahu orang itu usahanya sudah sampai 600, 500. Karena kan orang itu kan tahu mungkin cuma catatan aja sih mereka kan pribadi misalnya saya rumahan bikin usaha apa gitu. Cuma catatan aja. Belum bisa seperti itu. Ya pertama kali dari laporan mereka kan self assessment ya, mereka melaporkan. Kemudian kita juga tadi kita punya data, banyak data. Ada data pemilikan mobil, pemilikan apa, ada data dan pembelian dia kan roti ya. Nah, dia kan kita punya data. Oh dia beli terigu dari siapa, dari berapa. Nah kita bisa itu. Atau gitu. Juga kita ada namanya teman-teman kita AR itu ya, itu ada namanya penguasaan wilayah. Oh gitu. Nah, saya tugas untuk mapping wilayahnya dia. Oh gitu. Ya lihat satu-satu. Jadi kita bandingkan nih. Yang ini mobilnya 2 bayarnya pajaknya aja omsetnya 300, 500 misalnya. Ini mobilnya 4 cuman omset 300. Kan gitu. Mungkin. Oh gitu. Kita tanya, kita klarifikasi. Oh, berarti kalau gini Pak, usaha jual beli tanah itu kena juga? Kena. Oh kena ya? Itu kenanya nanti objeknya itu ya? Ketangkepnya nanti ini apa tuh? Kepotong di ini pas dia notaris. Karena kalau di notaris itu sebelum dia bayar pajaknya nggak akan ditangani. Oh gitu ya? Atau jual belinya nggak akan ditangani. Berarti ini orang pajak ini melihat, oh ini mobilnya 4 ini pasti usahanya banter. Usahanya gitu. Hati-hati nih yang punya. Usahanya itu kan kelihatan dulu. Tapi kalau misalnya dia yang lain nggak ketahuan ya kita nggak tahu gitu. Nggak tahu kan. Tapi kan berarti satu kita kalau saya sih nyarankannya
apa adanya aja lah gitu loh. Toh juga nggak banyak kok, itu 0,5% sebenarnya. Iya sih, kadang orang bayar pajak itu kan mungkin kurang sadaran aja, iman aja sih. Kita apa kan gitu Pak. Apa namanya, pajak di Bojonegoro paling banyak apa sih Pak sebenarnya? Memang yang paling banyak kalau di kita itu masih PPh-nya, penghasilan, kemudian PPN. Oh gitu. Ya, terus PBB, baru PPN. Oh gitu. Ya, PPN itu paling banyak itu. Ya. Bojonegoro paling banyak itu. Ya. Gitu. Dari apa? Dari yang kena pajak itu apa aja? Mungkin supermarket, mungkin apa gitu, usaha-usaha apa ya, gitu yang paling. Ya sama ini kan Silka tuh ada pembangunan tuh ya. Oh iya, itu ya. Pemda itu juga kena pajaknya. Oh gitu. Berarti banyaknya pembangunan juga banyak berkorelasi terhadap pajak juga ya. Oh iya, apalagi pembangunannya ini nilainya nggak hanya MT ini. Ya. Itu berarti berapa? 11% PPh-PPN. PPh-nya aja yang 2%. PPh-nya enggak? PPh-nya macam-macam. Kan tergantung jenis penghasilannya apa. Oh gitu. PPh-nya aja berarti? Ya, PPh-nya itu 11%. 11%. Nanti yang hitung nih 1 triliun 11%-nya berapa ya. Gitu ya. Setiap tahun gitu ya. Ya. Tapi itu kan nggak semuanya tuh kena PPN. Oh gitu. Iyalah, kalau yang mana aja kena? Ya yang fisik ya iyalah. Fisik semua ya. Fisik itu kan T ya. 2T gitu lah 1 tahun ya. Tinggal gitu kan 11%-nya bagaimana. Pak, uang pajak itu sebenarnya dikelola di sini sendiri atau memang harus disetorkan ke Kementerian Keuangan? Kalau yang pajak pusat itu Mas, pusatnya itu kan wajib pajak itu bayar itu membayar itu rekeningnya langsung masuk ke rekening kas negara. Oh gitu. Rekening kas negara bukan itu nanti pengeluarannya lewat APBN yang sudah disahkan oleh DPR itu. Oh gitu. Jadi pokoknya ke sana ke Jakarta semua. Oh gitu. Ke kantor apa ke rekening pusat. Berarti teman-teman pengusaha di Bojonegoro ini juga berkontribusi terhadap pembangunan negara ini. Pak, terus penghasilan konten kreator itu kena pajak nggak? Kata infonya pernah digaungkan gitu. Oh, YouTuber kena pajak kayak gitu. Ada yang seperti apa gitu? Ini kan ada pajaknya itu kan pada penghasilannya. Ini ada store sendiri, ada yang dipungut pihak lain. Jadi kalau misalnya sebagai YouTuber, YouTuber penghasilan saya ratusan juta misalnya gitu. Ya, itu kan dapatnya kan dari Tapi itu yang harus potong. Oh, YouTube itu yang potong. Oh gitu. Si kontennya nggak wajib dipotong gitu. Enggak, berarti pas dapat penghasilan itu dari YouTube. Nah, pas dari itu jangan dipotong oleh YouTube. Oh YouTube. Nah, nanti potongannya itu dilaporkan di sebagai pajak. Tapi kalau dengan juga kreator juga terima dari pihak lain. Kreator kan belum dipotong pajak nih. Ini dilaporkan. Nanti digabung di untuk pajaknya, ukurannya berapa baru dipotong lagi. Tapi kalau ternyata yang dipotong lebih banyak, itu baru bisa minta pengembalian. Nah, kita teliti, kita periksa, kalau benar kita dapat. Tapi bener ya, memang ada konten kreator itu terkena pajak seperti tadi itu ya? Dari YouTube-nya tadi ya? Ya memang YouTube yang memotongnya? Ya kalau itu apa tuh penghasilannya itu dari YouTube ya biasanya tidak YouTube yang harusnya memotong itu. Oh. Terus penjual online itu kena pajak juga? Kena juga. Di toko Shopee, Tokopedia itu kena pajak juga? Ya, gimana itu? Kalau kita lihat apa tuh proses bisnis itu apa? Kalau misalnya dia penghasilannya itu dari waktu marketplace ya marketplace yang akan memotongnya itu. Oh, marketplace yang memotongnya. Ya, kita sebagai pengguna enggak secara langsung Pak ya? Hanya langsung kena potong pajak gitu ya di situ gitu ya. Biaya pajak gitu. Ya, tapi biasanya kan si online tuh dia punya toko juga. Toko di penjualan punya toko misalnya nih. Akun toko gitu. Punya toko di sini. Nah, itu tokonya belum dipotong sama siapa. Ini dilaporkan juga, harus dilaporkan, digabungkan nanti. Oh gitu. Iya. Kalau memang di bawah 4,8 ya kenanya nanti 0,5% tadi. Omsetnya. Kalau pedagang-pedagang di pasar itu belum kena pajak ya?
Ya ada yang kena, ada yang kena yang belum. Kan kita lihat juga nggak semuanya yang kena. Kalau memang yang besar, yang KPP ya kena. Iya. Ini KPP pertama ada program macam apa? Apa mungkin ada? Kalau daerah itu kan ada pemutihan. KPP itu ada nggak orang kayak gitu? Kalau di KPP pemutihan itu kan pajak kendaraan ya. Ada pemutihan, itu intinya program yang penting kan kalau sekarang di sini ini di sini ada pemotongan nilai gitu. Kalau di kita tuh sekarang di Kanwil, kita ikut Kanwil Jatim 2. Itu sekarang lagi ada program PSA. Apa itu? Pengurangan sanksi administrasi. Oh gitu. Jadi kalau ada wajib pajak itu kena sanksi. Misalnya dia bayarnya pajak kurang terus kita terlambat ya, ada sanksi. Nah, sepanjang itu dibayar pokoknya, nanti atas sanksinya itu dia bisa minta pengurangan. Ada 20%, ada sasarannya sendiri. Itu. Jadi karena ini banyak yang kita periksa ada kurang bayar, ada sanksi, segera bayar pokoknya biar kamu bisa dapat pengurangan sanksinya. Nah, itu. Apa sanksi pengurangannya berupa apa? Itu tadi sanksinya tuh bisa dikurangi. Denda gitu ya? Ya dendanya itu bisa dikurangi gitu bisa dikurangi sampai 50%. 50% tuh. Tergantung dia bayarnya kapan, sejak jatuh tempo. Kalau maksudnya sebelum jatuh tempo dia kena pengurangannya lebih banyak. Oh gitu. Jadi hanya berlaku sampai Desember. Ya itu Desember saja. Desember. Jadi Bang, sedang kita kirimin surat tuh semuanya yang punya tunggakan tuh, kita kirim surat, ayo ini mumpung ada program PSA pengurangan saja. Ayo mumpung bisa berkurang tuh sanksinya. Imron, berarti pajak itu kan ada 3 jenis lah kalau dipilih. Ada yang dari KPP Pratama, ada yang dari daerah kabupaten sendiri, ada yang dari provinsi gitu. Dan berbeda-beda objeknya gitu. Ya, betul. Nah, jadi KPP ini menangani PPN dan PPH itu tadi. Nggak mungkin sama. Tadi kalau udah dikenakan di satu objek mana daerah ya, kita nggak boleh menangkap. Nggak boleh double. Memang ada daerah yang mengenakan PPN enggak? Sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin, karena memang bukan objeknya. Bukan objek, udah diatur. Jadi daerah itu reklame kayak gitu ya. Pajak tanah bangunan gitu. Karena daerah ya kita nggak kenakan lagi. Oh gitu. Iya. Kalau tanah bangunan KPP Pratama ini menanganinya di sektor nasional aja. Kalau yang tanah bangunan kita hanya nanganin yang penjualnya. Penjualnya tuh kena karena PPN itu tadi. Ya, bukan pajak penghasilan PPh final. Oh gitu. Atas jual beli bangunan itu kita kenakan pajaknya untuk penjualnya. Nah, kalau yang di daerah itu pembelinya. Oh gitu. Jadi beda objek ya. Beda objek. Ini pembeli, ini penjual. PPHTB itu di daerah. Pak, aku ada juga PPN emas itu apa? Nah, PPN emas itu sebenarnya itu yang penjualan toko emas tuh. Emasnya. Nah, sekarang dulu kan tarif pajaknya kan 2%. Sekarang dikurangi. Apa itu pajaknya? Iya, pajaknya PPN-nya itu. Yang kena pajak pedagang emas. Pedagang emas yang toko emas tuh ya. Toko emas ya. Nah, toko emas tuh sekarang pajaknya berkurang. Dulu kan 2%. Nah, sekarang dia bisa kena 1,65 atau 1,1%. Kalau 1,1% syaratnya apa? Dia harus punya pajak masukan. Pas dia beli emasnya itu dari pabrikan, dia minta itu pajak masukan. Ya nanti kalau pas jual ke konsumen akhir, penjual itu cukup 1,1%. 1,1%. Ya, tapi kalau dia nggak punya pajak masukan, pas dia jual harus mengut 1,65 ya, 1,1 ya, 1,5 1,1 ya. Oh. Ceritanya itu. Ya. Berarti pas toko-toko emasnya kena pajak juga ya? Pajak. Ya. Efeknya kepada pembeli berarti harganya itu kena pajak? Naik. Harga itu naik. Harga perhiasan ya, pasti naik lah. Pak, itu kalau itu kan emas perhiasan. Kalau emas ya batangan nggak? Kena juga. Kena juga. Tapi kalau emas batangan kan itu penjualnya kan bukan di toko perhiasan. Ya, itu kan biasa sebenarnya di Antam atau di mana ya? Itu harganya naik turun. Tapi kena pajak juga? Enggak. Kenanya ya pas dia beli, pas dia jual. Oh gitu. Pas dia beli, kita beli ke Antam misalnya, itu kena pajak. Ya. Nah, tapi kalau yang selama ini yang kan ada di Bojonegoro ya, jualannya dalam bentuk perhiasan itu yang kita kenakan tuh. Perhiasan itu ya. Berarti gini, misalnya saya buka toko emas, ya. Saya juga didatangi nih sama kantor pajak ini. Sebenarnya nggak harus datangin, harusnya Bapak lapor sendiri, Pak. Ya, punya usaha, sadar punya usaha. Oh gitu. Ya, nanti terus dia. Karena orang nggak tahu, kadang nggak tahu.
tiba-tiba dia punya modal aja begini tuh. Ya nanti kita kan nanti ketahuan Pak. Nanti gitu. kita info gitu. Gitu. Ketemu ada yang baru ya kita info. Nah langsung kan enggak diimbau dulu. Ayo data dulu kamu gitu ya. Oh. Iya. Kan penyuluhan dulu, dirangkul dulu, enggak langsung dikenakan. Ini warga Bojonegoro ini kalau dari pengamatan KP Pratama ini taat pajak enggak? Terutama PPh-nya. Atau memang ada beberapa warga memang ya agak lupa mungkin dengan kewajiban pajaknya mungkin gitu. Hai, kau kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Kalau menurut saya tuh yang lapor saya nggak lapor, kebanyakan yang lapor. SPT yang masuk tuh SPT masuk udah 80% ya, 40% udah masuk. Jadi kalau dari situ ya masuk bagus ya. Cuman ya memang perlu ditingkatkan. Tapi rata-rata sih udah lapor. Ada yang belum lapor nanti kita tegur, kita ingatkan. SPT itu mulai bulan apa sampai bulan apa berakhir? September nih berakhir. Berakhirnya Desember. Ya, cuman memang untuk masukinnya SPT itu kalau untuk orang pribadi itu paling lambat 31 Maret. Orang pribadi ya. Kalau yang badan 10 April. 30 April. Ya, tapi kalau penghitungannya ya sampai Desember saja. Cuman masukin SPT-nya tahun berikutnya. Oh gitu. Paling lambat itu. Tapi kalau misalnya Januari, sudah siap nih, lapor nggak apa-apa. Januari itu langsung lapor. Orang pribadi. Yang pribadi. Padahal juga bisa kalau Januari melapor nggak apa-apa juga. Apa ketika nggak lapor SPT apa? Artinya ya. Ya. Apa yang terjadi gitu? Nah, kalau memang ngelapor, nanti awalnya tuh ya kita masih sebenarnya kita himbau lah teguran. Gitu. Lapor. Kalau tetap lapor, ya biasanya kita kita datengin, kita telepon, kita WA plus itu kita telepon, datengin. Nah, nanti sanksinya kalau dia sampai ditegur kok sampai akhir tegurannya masa teguran berakhir dia tetap bersama SPT. Kalau waktu ketika dia diperiksa nanti dia kena sanksi kenaikan. Oh gitu. Sanksinya nambah. Oh. Dan kami nggak ingin terjadi itu. Baik itu orang pribadi maupun badan. Iya. Sama kena sanksinya itu. Gak betul lagi orang pribadi yang nggak punya usaha. Nggak berarti ya? Yang punya usaha aja ya? Yang punya saya punya BP. Oh gitu. Ya. Kalau punya usaha tapi belum BP, ya sekarang segera lapor lah. Kalau punya BP nggak punya usaha? Punya BP nggak punya usaha, ya lapor nihil. Lapor aja nihil. Oh gitu ya? Ya. Kalau nggak lapor, sanksinya kalau untuk SPT orang pribadi 100.000. 100.000. Kalau untuk badan 1 juta. Oh gitu. Per tahun? Per tahun. Oh gitu. Kalau yang PPN 500.000 per bulan, per masa. Oh gitu. Ya, jadi kalau nggak pernah lapor, tahun nggak lapor ya 500.000 kan 6 juta tuh kalau SPT. Iya, kadang itu ada teman-teman yang punya badan usaha itu mungkin nggak lapor ya, karena ketika aktifannya itu dibayar beberapa itu tadi ya, mungkin 1 jutaan itu ya, kali berapa gitu. Mungkin gini kalau memang teman-teman itu mau nggak aktif dulu nih, kosong nggak ada laporan, bisa ngajukan ini NE non efektif. Oh gitu. Ya, jadi ya Pak, kami ini vakum, ada usaha, kami mengajukan NE. Nanti kita keluarkan NE. Jadi kalau NE itu nggak perlu lapor, jadi nggak ada sanksinya. Oh, gitu, bisa gitu Pak? Bisa. Berarti teman-teman saya itu punya CV nggak jalan. Berarti nggak jalan, dibiarin aja mau dipakai ternyata mau nggak berjuta-juta itu. Ya. Itu berarti bisa ngajukan di KPP itu untuk NE. NE itu tadi. Jadi kalau misalnya butuh untuk mau ikut lelang atau tender ya, nah itu diaktifkan aja Pak, mengaktifkan ini Pak, nanti kita aktifkan. Oh gitu. Iya. Oh iya. Ya, teman-teman itu kadang dibiarin aja sampai bertahun-tahun mau dipakai ternyata itu tadi kena sanksi, kena sanksi lagi ya. Itu mereka yang kadang mereka dibiarkan aja buat lagi yang baru. Iya. Itu yang selama ini terjadi banyak seperti itu Pak. Iya. PT-PT atau badan hukum SMP itu ketika mau dipakai bayar mahal, mereka pilih buat baru lagi ya kan. Ya. Oke, terakhir Pak Imroni ya. Mungkin pesan-pesan dari KP Pratama untuk masyarakat ini yang seperti apa ini terkait dengan pajak ini? Untuk Bapak, Ibu-ibu, kawan pajak, ya, teman-teman pajak, kami mohon untuk kerelaannya lah, kebukaannya, kesadarannya untuk membayar pajak.
untuk mengikuti peraturan pajak. Dan apabila kami itu dalam melayani ada kekurangannya, ya, ada yang bagaimana, bisa memberikan masukan kepada kita, kritik saran untuk kita seperti apa. Terus juga semua pelayanan dari kita, ya, semua itu semuanya tidak dipungut pajak, tidak dipungut biaya gratis. Masuk misalnya kan ada misalnya nih ada yang wajib pajak minta surat keterangan bebas waktu dia hak waris atau hibah, itu kan ada minta keterangan bebas, itu juga gratis, tidak dipungut biaya kita sepanjang sudah sesuai ketentuan, ya kita keluarkan SK-nya itu. Jadi semua pelayanan di kantor pajak itu ada jatuh temponya. 1 hari jadi, 3 hari atau seminggu pasti jadi, harus jadi. Terus kemudian ada jatuh tempo dan tidak dipungut biaya itu. Terus kalau ada kekurangannya, ada tidak nyaman, bisa lah kami diinfokan untuk diperbaiki. Pajak itu berguna sekali untuk membantu pembangunan negara. Untuk infrastruktur itu banyak. Ya, contohnya sebenarnya pajak itu untuk keadilan. Nah, kan? Jadi karena semua bayar pajak, yang kurang lain bayar pajak, ini dipakai untuk yang kurang, yang itu, yang mampu itu. Oke, kemudian Pratama Guru ya. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa memberikan manfaat, bisa edukasi, bisa memberikan wawasan dan tambahan ilmu kepada kita semua. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.